Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, host live. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada sesi video penjelasan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fokus kepada reading comprehension and building vocabularies. Ya, jadi fokus pembelajaran kita kali ini yaitu fokus kepada reading comprehension dan building vocabularies. Oke. Teks yang akan kita bahas di sini berjudul green brakes ya. Green brakes. Oke. Brake sendiri artinya adalah berhenti, rem, dan green itu berarti ramah lingkungan ya. Berarti rem ramah lingkungan. Oke. Selanjutnya we go on to the next slide. Okay, so the focus of this learning is in reading comprehension and also building vocabularies. But it's better for you to know about kinds of word. Jadi saya akan mengulas kembali mengenai jenis-jenis kata. Ya, sebetulnya ini sudah pernah dibahas ketika di semester sebelumnya. Bisa jadi di semester 3 mungkin ya Anda sudah pernah dapat jenis-jenis kata. Tapi tidak ada salahnya saya akan mengulas kembali, try to rememorize about kinds of word. Oke, sambil saya menerangkan materi ini, kalian juga bisa menyimak di BPK masing-masing ya. Nanti silahkan dicek di BPK-nya masing-masing, halaman 21. So please try to check your BPK on page 21 to 22. Nah, reading text-nya ada di 21, namun activity-nya ada di 21 sampai 22. Praktisnya ya, praktis atau activity-nya ada di halaman 21 sampai 22. Okay, first of all I would like to explain about kinds of word. Saya mau menerangkan mengenai jenis-jenis kata terlebih dahulu. Okay, so jenis kata itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah verb, and then adverb, adjective, and also noun. Verb itu adalah kata kerja, adverb adalah kata keterangan, adjective adalah kata sifat, dan noun adalah kata benda. Oke, pertama kita akan bahas verb, kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja ya, predikat atau kata kerja itu dapat berupa action verb, yaitu kata kerja tindakan, dan berupa to be. Ya, tapi di sini fokus kita adalah kita mempelajari mengenai action verb. Fokus kita adalah pada action verb atau kata kerja tindakan. Nah, kata kerja khususnya adalah kata kerja tindakan atau action verb itu sangat berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu termasuk atau tergolong kepada kata kerja atau action verb atau verb. Nah, contoh dari action verb atau kata kerja tindakan itu seperti ini. Ada kata go, pergi. Ini aktivitas yang dilakukan manusia ya. Oke. And then write, menulis, aktivitas manusia juga. Read, membaca, aktivitas manusia juga. Kemudian ada kata bring, membawa. Come, datang. Put, meletakkan, dan seterusnya. Nah, kata yang ada di sini ya, kata go sampai dengan kata put ini adalah contoh dari kata kerja. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oke, kemudian untuk to be ini contohnya ada is, are, ada was, were. Nah, to be sekali lagi kemarin kita sudah belajar mengenai passive voice atau kalimat aktif dan pasif. Kita ketemu dengan to be, kemudian kita juga belajar banyak jenis to be ya. Jadi to be ini bentuknya beragam, bermacam-macam, bergantung pada jenis tensisnya. Jika jenis tensisnya adalah present tense, maka bentuk to be-nya adalah is, are. Jika tensisnya adalah past tense, maka bentuk to be-nya adalah was, were gitu ya, dan seterusnya. Namun pada kali ini, pembelajaran sesi kali ini kita fokus kepada action verb atau kata kerja tindakan. Oke, dan selanjutnya ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan, dan jenis kata keterangan ada banyak ya. Namun yang menjadi fokus pembelajaran kita kali ini adalah pada 3 kata keterangan, yaitu ada adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Ini yang paling sering muncul dalam teks ya.
Yang pertama ada adverb of time, itu artinya adalah keterangan waktu. Adverb of place adalah keterangan tempat, dan adverb of manner ini adalah keterangan cara. Adverb of time atau keterangan waktu, contohnya ada kata seperti this morning, ya, pagi ini. Ada kata tomorrow, besok. Yesterday, kemarin. Last day, hari yang lalu atau kemarin. Next week, minggu depan. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Nah, kata seperti pagi ini, besok, kemarin, lusa, 5 hari yang lalu, kemudian 5 menit yang lalu. Nah, itu adalah contoh dari keterangan waktu atau kata keterangan waktu. Kemudian selanjutnya ada adverb of place atau keterangan tempat. Berarti kata keterangan yang menunjukkan tempat. Contohnya ada kata at the market, di pasar, in campus, di kampus, in the office, di kantor, at school, di sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kata ini menunjukkan keterangan tempat. Berikutnya ada adverb of manner, yaitu kata keterangan cara, ya. Keterangan cara. Nah, keterangan cara ini dibentuk dari kata sifat ketemu dengan ly. Jadi ada kata sifat ketemu dengan ly, maka jenis katanya menjadi adverb of manner atau kata keterangan. Contoh, ada kata careful di sini. Careful ini adalah contoh dari kata sifat, ya. Artinya adalah hati-hati. Kemudian kata careful mendapatkan akhiran ly di akhir kata seperti ini, maka menjadi carefully. Kata carefully itu adalah adverb of manner atau keterangan cara. Artinya carefully adalah dengan hati-hati. Maka bedakan ya, ketika kata careful, kata sifat atau adjektif, artinya adalah hati-hati, kemudian karena mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi carefully, maka dia berubah bentuk menjadi kata keterangan, artinya pun juga berubah menjadi dengan hati-hati. Juga kata easy, di sini ada kata easy. Easy itu kan artinya mudah, ya, gampang, mudah, itu adalah kata sifat. Contoh kata sifat. Kemudian kata easy mendapatkan akhiran ly di akhir kata menjadi easily. Easily ini adalah kata keterangan atau adverb of manner, kata keterangan cara. Dan kata easily itu artinya adalah dengan mudah. Kemudian ada kata passion. Passion ini artinya adalah sabar. Sabar adalah kata sifat atau adjektif. Ketika kata passion mendapatkan akhiran ly di akhir kata seperti ini, maka kata passionately, kata passion ketika mendapatkan akhiran ly di akhir kata berubah jenis menjadi adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, kata passionately ini artinya adalah dengan sabar, gitu ya. Jadi adverb of manner itu menjadi sebuah keterangan cara. Berarti kalau cara itu dengan apa? Dengan hati-hati, dengan mudah, dengan sabar, dengan jujur, dengan baik, dan seterusnya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis kata selanjutnya, yaitu adjective. Nah, adjective ini adalah kata sifat. Kata sifat itu bersifat relatif. Jadi, kata sifat bermakna relatif, artinya adalah penilaian antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Contoh, di sini ada kata smart, pintar, cerdas, itu adalah kata sifat. Ada kata kind, baik, bagus, baik. Nah, ini adalah contoh kata sifat. Ada kata big, besar, adalah kata sifat. Termasuk kata relatif, ya. Misalkan membuat kata seperti ini. This class is big, misalkan, atau this building is big. This building is big. Bangunan ini besar. Nah, bangunan ini besar menurut penilaian saya, belum tentu menurut penilaian kalian, ya. Belum tentu menurut penilaian Anda itu gedung ini besar, belum tentu, ya. Jadi kata besar, gedung ini besar itu relatif, tergantung siapa yang menilai, gitu ya. Jadi yang namanya adjektif itu bersifat relatif. Penilaian antar orang bisa jadi berbeda. Tadi contohnya seperti kata this building is big, itu menurut penilaian saya, belum tentu menurut penilaian orang lain. Nah, seperti itu. Maka kata big ini adalah kata adjektif atau kata sifat.
Kata small, kecil, ya, itu juga bersifat relatif. Large itu luas, juga bersifat relatif. Ketika saya membuat kalimat atau mengucap this class is large, kelas ini luas, maka belum tentu menurut penilaian kalian gitu ya. Bisa jadi menurut kalian kelas ini tidak luas, kelas ini sempit. Nah, seperti itu. Maka kata large, luas, narrow, sempit, big, besar, small, kecil, and then good, bagus, beautiful, indah. Nah, itu itu adalah kata adjektif, kata sifat, yang mana penilaian antara setiap individu bisa jadi berbeda gitu. Contoh yang lain ada kata clean, bersih, and then patient, sabar, honest, jujur, wise, bijak, polite, sopan, dan seterusnya ya. Anda bisa menggali lebih lanjut jenis kata sifat atau contoh kata sifat yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis kata selanjutnya, yaitu noun. Noun ini adalah kata benda, dan kata benda dibagi menjadi dua. Ini sudah pernah dijabarkan ya, bahkan di bahasa Inggris 1 di semester 1. Jadi kata benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah countable dan uncountable. Untuk yang countable atau kata benda yang bisa dihitung, ini maksudnya adalah bisa dihitung secara item, jadi per item atau per biji. Nah, sedangkan kata benda uncountable ini adalah yang tidak bisa dihitung per item atau per biji. Contoh, kita ke countable dulu, yang bisa dihitung per biji atau per item. Contohnya ada kata book. Berapa banyak buku di atas meja? There are 10 books on the table. Misalkan ada 10 buku di atas meja, berarti ada 10 biji, ada 10 buah, ada 10 item. Nah, ketika bisa dihitung secara item atau per biji atau persatuan, maka dia termasuk countable gitu ya. Chair itu bisa dihitung per biji ya, per buah ya, per item ya. Berarti chair, kursi, itu masuk ke dalam countable atau kata benda yang bisa dihitung. Kemudian ada kata article. Artikel masuk ke dalam bundle ya, seperti buku, maka juga termasuk ke dalam countable atau bisa dihitung. Kemudian ada dress, baju. Kita bisa menghitung jumlah baju. Kemudian ada achievement, pencapaian. Ada berapa banyak pencapaian yang bisa kamu capai di tahun ini misalkan. Ya, misalkan ada how many achievement do you get in this year? Ada berapa banyak prestasi, ada berapa banyak pencapaian yang bisa kamu capai di tahun ini. Misalkan ada 5 pencapaian, berarti ada 5 penghargaan di tahun ini. Nah, achievement atau pencapaian atau prestasi itu masuk countable. Sekarang kita masuk ke yang uncountable, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung per item atau per biji. Nah, contohnya ada kata water, air. Kita nggak bisa menghitung air dalam bentuk biji atau item ya. Jadi hanya bisa dihitung per ukuran tertentu. Kalau air berarti ukurannya adalah liter. Kemudian oil. Nah, ini juga tidak bisa dihitung per item atau per biji. Dia hanya bisa dihitung per satuan tertentu. Misalkan kalau air, kemudian minyak itu kan per liter. Kemudian money, uang itu juga termasuk uncountable, tidak bisa dihitung. Karena tadi menurut ukuran apa dulu, menurut satuan apa dulu, misalkan satuan dollar, satuan rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian ada salt, garam, sand, pasir. Nah, ini juga tidak bisa dihitung. Nggak mungkin orang akan menghitung satu butir garam, 2 butir garam, tidak mungkin. Pasti dihitungnya adalah per kilo ya, biasanya per kiloan. Nah, jenis kata benda yang tidak bisa dihitung per biji atau per item, maka dia masuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian ini adalah contoh benda yang konkret ya, yang kita bisa sentuh, kayak seperti oil, minyak, kemudian air, uang, kemudian garam, dan seterusnya kita bisa sentuh. Itu adalah benda konkret. Sedangkan benda yang abstrak, contohnya seperti apa? Ada kata happiness. Happiness ini berasal dari kata happy. Happy ini adalah kata sifat, artinya adalah senang. Ya, senang itu bersifat relatif. Bahagianya setiap orang itu berbeda, maka bersifat relatif. Nah, ketika kata happy mendapatkan akhiran ness di akhir kata, maka menjadi happiness. Happiness artinya adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu termasuk ke dalam kata benda. Kebahagiaan itu tidak terukur, ya, bersifat
tidak terukur, tidak bisa diukur. Nah, maka karena tidak terukur, dia termasuk ke dalam uncountable, tidak bisa dihitung. Kemudian ada kata sadness, berasal dari kata sad. Sad itu artinya adalah sedih. Sedih adalah kata sifat. Kemudian karena dia mendapatkan akhiran kata ness di akhir kata, maka menjadi sadness, kesedihan. Kesedihan itu juga tidak bisa diukur, maka dia termasuk ke dalam uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung secara satuan atau item, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis kata yang bisa kalian pelajari kembali, ya. Kemudian nanti kita coba untuk praktekkan ke dalam teksnya. Jadi di sini ada contoh reading text berjudul Green Bricks. Nanti tugas kalian adalah try to find kind of words which one that belong to verb, adjective, noun, and also adjective, ya. But first of all, let me to give the example first. Saya mau berikan contoh dulu. Nah, di sini ada the example of text, ada contoh teks, ya. Entitled Green Bricks, berjudul Green Bricks. And this text, you can find this text in your PPK, page 21 to 22. Ada di halaman 21 teksnya, kemudian tabelnya ada di bawahnya yang mengikuti. Oke, saya beri contoh dulu, kemudian nanti kalian bisa lanjutkan sendiri dengan mencari contoh kata yang lain, ya. Saya mencoba untuk fokus ke paragraf 1 dulu, the first paragraph. Nah, di sini saya bagi menjadi ini 4 tabel, tetapi tidak ada adverbnya. Di sini hanya ada verb, adjective, kemudian non-countable dan non-uncountable. Yang pertama adalah verb atau kata kerja. Oke. Kata kerja, coba kita cari di paragraf pertama, ya. Di situ ada kalimat yang pertama, ya. Di sini ada as motor racing goes green, Formula One is aiming to lead. Nah, di sini ada kata goes, ini juga termasuk kata kerja. Kemudian ada kata lead, ini juga termasuk kata kerja. Yuk kita lanjutkan. Ini kita fokus cari kata kerja dulu, ya. Automotive research in finding high-tech efficiently gains. One of the keys to this ecological drive is regenerative braking, also known as kinetic energy recovery. Nah, di sini ada kata non ini juga termasuk kata kerja. Bentuk berapa ini? Bentuk 3 atau verb 3. Which recovers, nah ada kata recovers, ini juga kata kerja, ya. And then stores and stores it and store it and store it. Nah, di sini ada kata store, menyimpan. Ini juga kata kerja, ya. Ya, di paragraf 1 cukup untuk kata kerjanya, oke. Kemudian kita lanjut ke this one, adjective, kata sifat, ya. Nah, di sini ada kata lain, ada kata kompromis, ada kata does, ya. That's the example of adverb, the example of verb 2. Contoh kata kerja juga, ya, itu, ya. Oke, sekarang kita coba cari kata sifat adjektif di paragraf 1. Ada enggak di sini? As motor racing goes green, Formula One is aiming to lead automotive research. Ada kata automotive, ya. Oke, dia termasuk dalam kata sifat juga. Seharusnya kalau kata bendanya adalah automation. Otomotif itu kata sifat. In finding high tech. Nah, di sini ada kata high technology. Ini kan singkatan, ya. High tech ini adalah singkatan dari high technology. Maka kata high, tinggi, itu adalah kata sifat. And then this one, which recovers energy during generation and stores as a source of power for subsequent acceleration. Oke, berarti di paragraf 1 hanya ada itu, high and then automotive. Kita coba terobos ke paragraf 2. Barangkali masih ada kata sifat. Nah, di sini ada kata limit. Limit is adjective. Kemudian exotic. Nah, exotic ini adalah kata sifat, eksotis. And then hazardous, ini juga kata sifat, ya.
racun, artinya adalah racun, kata sifat. Ya. Dan seterusnya. Oke, nanti kalian juga bisa simak di kamus ketika ragu-ragu apakah kata eksotik ini adjektif atau bukan, apakah kata hazardous ini adjektif atau bukan. Nah, maka kalian bisa cek, simak di kamus ya. Biasanya di kamus ada kata, kemudian menunjukkan keterangan jenis kata tersebut. Kemudian saya masuk ke non-countable, kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung. Ya, kita ke paragraf 1 lagi. Oke, di sini ada kata motor ya. Motor ini adalah kata benda yang bisa dihitung ya. And then keys, kunci. Ini adalah kata benda yang bisa dihitung juga. Oke. Coba di sini ada kata pet ya, bantalan. Nah, ini ada di paragraf berapa bantalan? Bantalan. Nah, ada di paragraf kedua, ada ini. Conventional brakes, rem yang konvensional, comprise pads itu mengandung bantalan. Nah, pads ini adalah bantalan, berarti kata benda juga. Kemudian ada kata metallic. Ini di paragraf berapa metallic? Oh, di paragraf 2 ya. Nih. Tadi pads. Nah, disk ini juga masuk kata benda yang bisa dihitung. Disk. And then this one, ceramics, keramik. Ini juga masuk kata benda yang bisa dihitung ya. And then di sini banyak ya, ada metallic, ada polymers. Ini adalah contoh kata benda yang bisa dihitung. Sekarang saya masuk ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Fokus ke paragraf 1 saja dulu. Nah, di sini ada kata benda yang nggak bisa dihitung. Energi, ada kata energi. Ini energi ini tidak bisa dihitung secara satuan. And then ini ya, energi tadi sudah ya. Energi. Kemudian ada kata power. Power ini ada di paragraf selanjutnya, ada di paragraf 2 ya. Nah, power, energi ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau termasuk uncountable. Oke. Itu contoh dari pengelompokan kata. Nanti Mbak dan Mas bisa lanjutkan sendiri untuk mencari jenis kata yang lain dalam teks berjudul Green Breaks. And then kita go on to the next slide. Nah, ke fokus pembelajaran selanjutnya yaitu building vocabularies. Teks dalam BPK ini berjudul Green Breaks. Ini sangat erat kaitannya dengan dunia mesin dan juga otomotif ya. Nah, otomatis dalam teks ini akan mengandung banyak kata atau kosakata yang berkaitan dengan dunia mesin dan otomotif. Oleh karenanya, this is important for you to try to understand the content of the text and try to make list of the vocabularies from the text, which one that are familiar to you and aren't familiar to you. Jadi coba untuk membuat list mana yang kira-kira sudah kalian pahami teks kosakata yang ada dalam teks ini, atau mana yang belum kalian pahami atau belum familiar. Nah, itu bisa dibuat list, kemudian dicari meaningnya, kemudian coba pahami ya, supaya vocab atau kosakata kalian bertambah. Nah, ini saya beri contoh saja bahwa ada beberapa kata yang sangat erat kaitannya dengan dunia mesin. Yang pertama ada deceleration, ini artinya adalah perlambatan. Ada brakes, ini rem. And then alloy itu adalah paduan atau campuran logam. And then pads tadi adalah bantalan. Disc ini adalah piringan. And then ferrous itu besi. Friction itu adalah gesekan. Heat ya, panas ya. Power kekuatan, dorongan. Energi itu juga energi. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan dunia mesin. And then exhaust system adalah sistem pembuangan. Oke, ini juga sering
ditemui di bidang keteknikan. Kemudian ada kata sesis ya, di dalam teks ada kata sesis, ini adalah kerangka, dan susceptible ini artinya adalah rentan gitu ya. Nah, Mbak Mas nanti bisa cek lagi di teksnya yang ada di PPK ya, halaman 21 page 21. Silahkan nanti ditambahkan lagi listnya, kira-kira mana kata yang masih belum Anda pahami atau kata yang belum kalian begitu familiar atau begitu kenal, maka bisa ditambahkan list ke dalam daftar ini supaya vocab Anda atau kosakata Anda bertambah. Oke, untuk praktisnya silahkan dilanjutkan sendiri apa yang sudah saya contohkan tadi. I think enough for my explanation today. And please try to understand what I have explained to you in this video. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.